Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Taurus, akan Mari bacakan suasana asmara relationship-nya kamu dengan si dia. Tapi ini tarikan energi untuk tertanggal 7 hingga 14 bulan Agustus 2024. Seperti biasa ya Taurus, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Taurus, langsung aja Mari mulai situasi dirimu dan dirinya ya. Oke. Oke. Ya. Nah, jadi nampaknya kamu ngejalani hubungan dengan si pasangannya kamu ini tuh tanpa ekspektasi gitu ya. Jadi kayaknya kamu itu tuh melarang dirimu untuk membayang-bayangkan hal-hal yang indah dengan dia gitu ya. Kamu kayak yang mau menjalani dengan si pasangannya kamu ini tuh model gaya kehidupan yang senyata-nyatanya saja gitu. Ya mungkin karena kamu juga kayak yang tidak merasa bahwa jika mengharapkan ini dan itu dari orang lain itu sama saja dengan mencelakakan diri sendiri gitu ya. Itu sama dengan membuka kesempatan untuk merasa sedih, merasa galau, merasa kecewa, merasa gimana gitu ya. Jadi kamu tuh yang kalau Mari lihat seperti orang yang apa ya apa yang terjadi ya terjadilah seperti itu. Tapi tentu saja apa yang terjadi ya terjadilah. Ini tuh bukan berarti kamu mengharap hal-hal buruk terjadi dalam hubungan kalian ya. Enggak lah gitu. Kamu tetapnya kalau untuk soal berharap baik iya gitu, tapi berharap baik yang seperti apa ya kamu nggak pakai yang itu. Jadi kamu tuh tidak mengunci bahwa yang baik itu tuh adalah dia harus jatuh cinta sama aku, dia harus ngasih aku emas berlian, dia nanti akan ngasih aku rumah mewah, mobil sport, tas branded gitu ya dan sebagainya. Kamu mungkin nggak yang kayak gitu-gitu modelnya, tapi kamu yang seperti ada dua orang yang sedang berelasi, ada dua orang yang sedang bersama gitu ya. Yang dimana bersamanya ini tuh bukan menjadi ajang adu jotos, cakar berdarah gitu ya. Urat leher yang menegang, kepala yang mumet gitu ya, tubuh yang sakit, perasaan yang menderita. Ya bukan kayak gitu juga, kan gitu ya Taurus ya. Tapi ya semampunya bisa terjadi yang baik, ya itulah yang terjadi niatnya gitu. Jadi bukan yang terjadi ya terjadilah lantas apa aja gitu ya, enggak. Karena Mari lihat kamu di sini tuh, Mari rasa tuh sebenarnya udah ngerasa cocok banget ya sama si pasangannya kamu ini, gitu ya. Dia bisa bikin kamu cinta sama dia, dia bisa bikin kamu ngerasa sayang sama dia, gitu ya. Dia bisa bikin kamu itu tuh merasa aman dengan dia karena ya jangan-jangan sepanjang hubungan kalian kamu tidak pernah dirugikan atau mungkin bahkan kamu yang kayak banyak sedikitnya kamu diberikan sesuatu oleh si pasangannya kamu ini. Jadi relasi kalian berdua ini tuh bisa jadi memang relasi yang klop banget untuk kamu. Ini yang kamu cari-cari relasinya gitu ya, bersama dengan seseorang sejenis ini, dengan karakter yang seperti ini, yang kamu rasa itu tuh ideal banget sama kamunya gitu sebenarnya gitu ya. Tapi ya kemudian ketika dalam dunia nyata terjadi hal-hal yang gimana gitu ya, nah itu kayaknya menurut Mari tetap ya tidak akan mempengaruhi kamu dalam penilaian-penilaian positifnya kamu terhadap si seseorang ini gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau Mari lihat gini,
kamu makin kesini, terutama kalau kalian udah lama berhubungan ya. Kalau kamu yang udah lama berhubungan, kamu tuh bisa gini, makin kesini itu, kamu memang masih tetap punya wacana, aku nanti mau ngasih ini sama si pasanganku ini, aku mau ngasih itu, aku mau baik sama dia, aku mau nunjukin cintanya, aku mau menambahkan cintanya aku sama dia, aku mau mengambil bagian dari suka duka hidupnya dia gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, tetapi dalam dunia fisiknya, Mari rasa kamu juga nampaknya di situ tuh masih mau menahan-nahan dirinya kamu, gitu. Jadi bukannya karena kamu sudah punya rasa cinta, sudah punya rasa sayang, dan ada planning-planning baiknya kamu tentang masa depan bersama dengan si pasangannya kamu ini, lantas kamu akan membombardir dia dengan ide-idenya kamu tadi ya, mengaktualkan ide-idenya kamu tadi. Aku mau sayang dia, aku mau lebih perhatian, aku mau support dia, aku mau apa. Kamu nggak membombardir dia gitu ya. Kalau ada kesempatan kamu menunjukkan perasaan sayangnya kamu, ya kamu tunjukkan. Kalau nggak ada kesempatan ya sudah gitu ya, nggak maksain diri gitu. Kalau memang kamu bisa bantu dia saat ini dan dia memang datang butuh bantuannya kamu, ya kamu kasih. Kalau enggak ya enggak, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini tuh intinya kamu nggak mau maksa gitu. Kamu nggak mau maksa keadaan ini, hubungan dengan dia sesuai dengan konsep yang kamu mau. Jadi ibaratnya kamu menikmati apa adanya hubungan kalian gitu. Untuk beberapa yang sudah lama berhubungan, nampaknya Mari ini hubungan sempat maju mundur gitu ya, atau ini hubungan sempat on off gitu, atau ini hubungan sempat yang kayak nunjukin ada jarak antara kalian berdua, kayak seperti jeda kah namanya ya, atau di situ tuh memang berpisah, terputus komunikasi, boro-boro jumpa, komunikasi aja sempat keputus gitu ya, sempat terputus. Bisa jadi kalian masih tetap ngobrol, masih sempat ketemu-ketemuan, tapi tidak dalam konteks cinta. Tidak dalam konteks berasmara gitu ya. Entah gara-gara hanya sebatas tugas, atau bagian dari tanggung jawab, atau bagian dari kebetulan aja kalian dunia sosialnya sama gitu ya. Jadi intinya pertemuan atau komunikasi terakhir belakangan ini kamu sama dia ya, itu tuh yang hanya sebatas bukan bercerita tentang hati kalian berdua. Jadi tidak ada minim ayang-ayangannya di sana ya untuk beberapa. Tapi ya beberapa lagi seperti kata Mari bener-bener kayak kepisah aja gitu, diam-diaman gitu ya, saling bertegur sapa pun tidak gitu ya, saling melihat pun tidak, seolah-olah seperti dua orang yang sudah putus dalam sebuah relationship gitu ya. Tapi nanti di rentang 7 hingga 14 akur lagi nih gitu loh ya, ada lagi nih koneksinya gitu, ada lagi koneksinya di sana itu ya. Dan koneksi ini tuh ya memang belum seperti koneksi ketika kalian dalam fase terbaik sayang-sayangannya, enggak. Memang masih belum arah sana. Tapi setidaknya mulai di situ tuh ada obrolan, walaupun obrolannya singkat gitu ya. Atau dalam rentang 7 hingga 14 itu kan ada 7 hari tuh, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 hari. Ada 8 hari di sana. Bisa jadi dari 8 hari ini tuh kalian ada koneksi sepanjang 3 hari. Ya 2 hari, minimal 1 hari dah gitu ya. Tapi setidaknya di situ tuh ada pengakuan bahwa kamu ada dalam hidupnya aku. Gitu ya. Mendapatkan pengakuan bahwa dirimu ada dalam hidupnya dia. Dia ada dalam hidupnya kamu. Buktinya ngobrol kembali. Gitu. Tapi obrolan kembali ini tuh kalau Mari lihat sih memang bukan dalam bentuk ini ya tadi ya,
bukan dalam bentuk mau kembali lagi intens, belum ke arah sana ya. Mau kembali lagi menciptakan keadaan seperti tadi, memori momen terbaik antara kalian berdua. Belum. Hanya sebatas kayak yang say hello gitu ya, bertukar kabar gitu ya. Masih hanya sebatas di situ. Soalnya kalau mari lihat sih soalnya mari lihat gini ya, kalau kalian mau untuk kembali lagi bersama dalam momen terbaik, rasa-rasanya di situ tuh belum ada energinya untuk saat ini gitu ya, belum ada energi untuk saat ini, karena kayaknya daripada melihat ke belakang, baik kamu baik si pasangannya kamu ini ya, daripada melihat kisah di belakang antara kalian berdua, kok kayak lebih ngerasa ini ya, mau coba gimana sih gitu ya, gimana sih membangun hidup baru gitu. Ada di sana, terutama dari energinya kamu ya, Taurus ya. Jadi yang misalnya begini, kamu sayang sama dia, apakah kamu masih cinta sama dia? Masih cinta. Cuman ketika ada jeda di antara kalian berdua, mungkin di masa jeda itu kamu sudah sempat punya ide pula, iya ya, udah cukup lama aku dengan si pasangannya aku ini, ada kemonotonan di sana gitu ya. Manusia itu kan memang butuh differentness ya. Itu salah satu menurut Mari kebutuhan secara spiritual, atau ini pun sains ya, ada bagian dari otak kita itu tuh, kalau kita bicara neuroscience, ada bagian dari otaknya kita itu tuh yang memang butuh satu hal yang baru gitu. Lupa Mari apa bagian otaknya, otak prefrontal atau apa ya, lupa Mari ya, lupa. Tapi ada yang jelasnya ada. Jadi kayaknya kamu lagi terpengaruhi oleh otaknya kamu itu gitu ya, yang ingin perubahan gitu, ingin perubahan dalam hidupnya kamu gitu ya. Jadi yang kayak kamu udah sempat beradaptasi, walaupun belum beradaptasi banget, tapi kamu udah sempat kayak ngelihat ada satu hal yang cukup menarik perhatiannya kamu gitu ya. Jadi sesuatu yang menarik perhatiannya kamu ini tuh kok kayaknya ingin kamu tetap coba garap, ingin kamu coba tetap jalani. Jadi kayak ada dua kamu di dalam kehidupannya kamu untuk saat ini ya, terutama dalam hal asmara. Satu masih tetap membuka diri kepada si pasangannya kamu ini, dan satu kamu ingin membuka diri kepada peluang baru, pada kisah baru hidupnya kamu secara pribadi gitu. Ada dua di sini, dan yang dua ini tuh memang tidak kamu frontalkan. Kamu tidak merasa kamu harus memilih apakah kamu mau tetap terbuka pada pasanganmu, menggarap hubungan dengan pasanganmu ini, atau yang mana nih, atau mau yang kayak bener-beneran pure di kehidupan baru. Kamu nggak memfrontalkan ini berdua, ini dua hal gitu. Kamu justru kayak menjalani dua hal ini sekaligus gitu loh ya. Nah di sana, jadi ketika kamu punya ketertarikan pada hal baru gitu ya, jadi hal ini tuh cukup mempengaruhi bagaimana sikapnya kamu kepada si pasangannya kamu gitu. Dan si pasangannya kamu ini pun Mari rasa begitu itu ya. Jadi si pasangannya kamu ini tuh kalau Mari lihat untuk bener-beneran serius sama kamu, ini tuh seperti ada rasa tidak yakin juga dianya gitu ya. Soalnya style hidupnya kamu sama style hidupnya si pasangannya kamu ini, mungkin di matanya dia tuh agak beda gitu loh. Di saat dia sangat amat butuh aktualisasi, dia sangat amat butuh kebebasan untuk aktualisasinya dia gitu ya. Ketika dia punya hubungan yang serius banget sama kamu, artinya dia harus melepaskan bagian dari dirinya dia yang butuh kebebasan untuk diaktualisasikan itu. Jadi kalau dia cewek ya, contohnya kalau dia cewek, dia ingin dia punya karir bagus, bisnis sukses
gitu ya. Dia masih ingin popularitas misalnya ya, kalau kamu lagi pacaran sama selebgram. Dia dia masih bisa eh, berpetualangan gitu ya. Dia ingin mengupgrade dirinya dia, dan ketika dia memutuskan untuk mau serius sama kamu, artinya hal-hal itu harus dia matiin. Harus dia matikan. Dan untuk mematikan itu enggak banget sama dia. Enggak mau aku gitu. Ya, enggak mau aku. Aku mendingan, jadi dia tuh kayak yang bersama dengan kamu asik, menyenangkan, tapi bersama dengan diri dia sendiri, dia dengan diri dia sendiri, ini tuh kok kayaknya jauh lebih mendatangkan potensi rasa puas bagi dia. Jadi orang ini lebih memilih dengan hidupnya dia sendiri, itu tuh pilihan yang kok kayaknya saat ini tuh belum bisa diganggu gugat. Gitu. Dia dengan pekerjaannya itu tuh nggak bisa dipisahkan. Dia dengan hasratnya dia untuk populer, terkenal, belajar lebih banyak, bekerja lebih, mengembangkan bisnisnya dia lebih besar lagi. Ini tuh kok kayak ini aku gitu. Ini yang aku mau gitu ya. Menjadi sukses kemauannya aku, menjadi bebas keinginannya aku. Aku ingin lagi berkeliling dunia gitu ya. Aku nggak mau punya anak misalnya juga di sana. Gitu. Aku nggak mau hanya disimpan, istri yang disimpan di rumah misalnya. Kalau ini laki-laki. Kalau kamu Taurus perempuan dan pasangannya kamu ini tuh laki-laki, ya. Nah, si pasangannya kamu ini, mari rasa dia kayaknya lagi tertarik betul sama seseorang. Dan di mana seseorang ini tuh kayak membangkitkan hasratnya dia banget. Wanita itu sudah terlanjur lebih kuat saat ini posisinya dalam hidup si pasangannya kamu ini Taurus. Gitu. Ya. Lebih kuat di sana. Atau setidaknya kalau dia belum punya relationship apapun, sekecil-kecilnya kemungkinan dia sudah punya ketertarikan yang sangat besar kepada wanita baru. Nah, kayak gitu ya. Jadi hanya ingin menjaga relasi, hanya ingin kayak nunjukin kalian tidak sedang menjadi lawan, kalian tidak berubah hubungan ini menjadi musuh. Itulah nanti yang menjadi penyebab kamu dengan si pasangannya kamu ini tuh akan ada koneksinya, minimal chattingan gitu ya, atau ada pertemuan. Tapi itu tuh hanya kayak nunjukin kita nggak musuhan ya, gitu. Itu aja, bukan yang yuk kita kuatin lagi ya relationship kita kembali lagi ya dengan aktivitasnya kita 100 kali satu hari chattingan gitu ya, 50 kali teleponan tiap hari gitu ya, kita bincangkan lagi tentang masa depan. Belum kesana fasenya saat ini ya, gitu. Masih hanya sebatas hai, ya gimana kabar kamu, dan sebatas kayak kita ya ibaratnya, atau jalan yuk gitu. Nah ketika jalan hahaha sebentar ya sudah gitu ya. Jadi kayak mau nunjukin kita nggak ada apa-apa dalam artian ya tadi, kita bukan lawan, kita bukan jadi musuh gitu ya. Tapi juga sekaligus bilang ya, tapi sekaligus juga di sini tuh kamu jangan baper ya Taurus, jangan kira karena ada koneksi kalian akan terjadi satu mari nggak usah kasih saran lah, kamu juga udah ngerti kok ya dengan kartu ini, sebagaimana seperti yang Mari sampaikan di awal, kamu juga nggak muluk-muluk kok dengan si dia gitu ya kan. Jadi nanti kalian ada saling tertawa, minimal saling senyum-senyum gitu ya, sempat terlempar sebentar ke masa lalu, tapi ternyata tarikan masa lalu tidak hadir untuk di beberapa waktu ke depan ini gitu ya. Karena ketika sempat ada masa jeda, aktivitas masing-masing dengan kehidupan masing-masing, terasa kok itu hal lebih nyaman daripada kemudian
bercerita tentang cinta ini kembali. Apalagi membangun tentang cinta ini kembali. Nah, seperti itu. Kalau ini hubungannya PDKT, mari rasa PDKT ini tuh stuck, ya. Stuck. PDKT aja gitu ya. Nggak naik-naik dia levelnya ke pacaran, boro-boro ke nikah. Pacaran aja kagak gitu ya. Nah, kalau ini dibawakan kepada mantan, mari rasa, terutama kalau ini sudah mantan suami gitu ya. Mari rasa kalian ini tuh mantan, tapi mantan yang damai gitu ya. Bukan mantan yang penuh dengan dendam pada akhir cerita gitu ya. Setidaknya untuk saat ini. Nah, seperti itu. Jadi ceritanya dengan mantan suami, mantan istri, mantan pacar. Iya, kamu pernah ngisi hidupnya aku. Jadi nggak ada salahnya untuk aku, hai, halo, gitu. Nah, gitu nanti energinya. Ya, oke, baik. Dalam pembacaan kali ini hadir energi dari Taurus, berikut ada Virgo, ada Capricorn, ada Aries, Scorpio di sana, Pisces hadir, kemudian ada energi dari Sagittarius di situ ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Pari yang berikutnya.